Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin olahraga, cuci tangan yang bersih. Terus ketika keluar rumah itu jangan lupa pakai masker. Nah, kembali lagi bersama Ibu Rida Rahmi, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa telah selesai. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan 2 pembelajaran. Yang pertama itu mengenai permintaan dan yang kedua itu mengenai penawaran. Nah, nanti itu penjelasannya itu ada perihal pengertiannya, terus ada faktor-faktornya, dan juga ada kurva. Coba simak ya materinya. Pembahasan pertama mengenai permintaan. Nah, untuk pengertian itu sendiri di sini bisa dibaca ya. Nah, jika kalian memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa, terus disertai dengan kemampuan untuk membayar, itu bisa disebut dengan permintaan. Di sini terdapat 3 hal penting ya. Itu yang pertama itu ada jumlah. Nah, maksudnya yang jumlah ini tuh jika misalkan jumlah barang yang diinginkan atau dibeli itu harga barang tersebut dilihatnya itu bisa dibandingkan dengan harga barang lain, terus pendapatan kalian, terus selera kalian. Nah, yang kedua itu keinginan. Kalau keinginan itu biasanya sesuai dengan kemampuan serta kesediaan pembeli untuk membeli. Nah, kalau yang ketiga itu jumlah barang yang diminta. Jelas ya, harus jelas apakah jumlah yang diminta itu untuk per hari, atau bahkan per bulan, atau bahkan per tahun. Nah, dalam suatu permintaan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada berapa poin itu? Ada 1 sampai 7 poin. Nah, ini ada kurva permintaan. Di sini ada contoh dari tabel sama grafik ya. Ini bisa dilihat, bisa dibaca ya. Kita belajar membaca tabel. Nah, dilihat dari kurva permintaan, contohnya Budi ini membeli jeruk. Nah, membeli jeruk itu selama 1 bulan, menggambarkan permintaan Budi yang terdapat pada tabel. Lihat tabelnya ya. Setiap titik pada kurva permintaan memperlihatkan kombinasi harga dan jumlah yang diminta oleh Budi. Nah, dari tabel terlihat jelas ya, bahwa jumlah jeruk yang diminta akan semakin banyak. Ingat, akan semakin banyak jika harga turun. Sebaliknya, jumlah jeruk yang diminta semakin sedikit jika harga semakin tinggi. Nah, jika pembahasan mengenai penawaran itu sendiri kan biasanya penawaran suatu produk atau barang lah ya. Nah, bisa juga kalau penawaran itu tidak mempersoalkan jarak produsen dengan konsumen, misalkan pabrik dengan pembeli. Nah, singkatnya gini ya. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan menurun. Sama halnya tadi dengan permintaan, nah penawaran pun ada faktor-faktor yang mempengaruhinya sama. Ada 7 poin, bisa dibaca ya, satu persatu. Nah, sekarang ini ada kurva penawaran, tadi kan ada kurva permintaan. Nah, sama halnya juga ini ada contoh tabel sama grafik, bisa dibaca ya, bisa diamati. Kita lihat tabel sama grafik. Nah, kita dapat melihat bahwa jumlah jeruk, misalkan lagi jeruk ya, yang ditawarkan semakin banyak jika harga meningkat. Nah, sebaliknya jumlah apel yang ditawarkan semakin sedikit jika harganya semakin rendah. Maksudnya gini, secara lebih jelas ya, kalau hukum penawaran itu apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.